Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Vita Mardianti. Di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi saya sendiri tentang aksi nyata, topik 2, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Hal yang akan saya lakukan adalah mempresentasikan perbaikan RPP kelas 2, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum masuk ke materi perbaikan RPP, hal yang pertama saya lakukan adalah profiling peserta didik. Dalam profiling peserta didik, kita dapat mengetahui gaya belajar mereka dan latar belakang mereka. Yang pertama adalah peserta didik yang ada di kelas 2 SD Kanisius Kota Baru berjumlah 13 peserta didik. Dengan rincian sebagai berikut. Jumlah peserta didik perempuan ada 6 peserta didik, jumlah peserta didik laki-laki ada 7 peserta didik. Di layar yang bisa kita lihat, di situ ada nama lengkap dari peserta didik kelas 2 di SD Kanisius Kota Baru. Peserta didik dipetakan menurut gaya belajarnya sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya belajar visual, ditemukan 10 peserta didik. Dan yang kedua adalah gaya belajar audio, ditemukan 2 orang peserta didik. Dan gaya belajar kinestetik ditemukan 1 orang peserta didik. Hal yang dilakukan setelah profiling peserta didik, kita masuk ke inti dari presentasi ini, yaitu perbaikan RPP. RPP yang diperbaiki adalah RPP kelas 2, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Dari RPP yang sudah saya dapatkan dari guru kelas, di RPP tersebut belum menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam RPP yang sesuai dengan sintak pembelajarannya. Maksud dari hal tersebut adalah di poin F, di metode pembelajaran, guru mengisikan pendekatan menggunakan feedback dan scientific. Dan kedua adalah model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau PBL. Tetapi di dalam kegiatan pembelajarannya tersebut, guru belum memasukkan sintak atau proses dari model pembelajaran problem based learning. Bisa kita lihat di slide yang sebelum revisi, itu terdapat inti dari kegiatan, ayo membaca literasi. Dan yang di slide sebelahnya adalah yang sesudah revisi. Di dalam slide yang sesudah revisi tersebut ditambahkan fase-fase atau sintak dalam pembelajaran problem based learning. Seperti yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah dan fase-fase selanjutnya. Kemudian, guru juga masih berpaku dengan latihan soal yang ada di buku siswa. Kemudian saya merevisi untuk memberikan LKPD. Karena di dalam kelas guru selalu menggunakan buku yang sudah disediakan oleh sekolah dan guru belum mengembangkan untuk membuat soal evaluasi sendiri dan LKPD. Maka di sebelah sebelum revisi itu terdapat rincian kegiatan inti yang belum menerapkan penggunaan LKPD dalam proses pembelajarannya. Sedangkan yang di sesudah revisi sudah saya tambahkan mengenai peserta didik melatih keterampilannya dalam mengkonversikan satuan berat dengan mengerjakan latihan dari LKPD. Dan di slide selanjutnya adalah bentuk LKPD yang saya gunakan. Bentuk LKPD yang saya gunakan di sini adalah menjodohkan dengan tepat materi konversi benda. Dan di slide selanjutnya adalah LKPD yang sudah saya buat dan saya sesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan. Di dalam LKPD tersebut kegiatannya adalah menjodohkan dengan tepat konversi benda di bawah ini. Kemudian berlanjut ke hal yang selanjutnya adalah pada bagian instrumen penilaian pengetahuan di dalam RPP masih belum diberikan informasi dengan jelas tentang penghitungan perolehan nilai akhir. Kemudian pada bagian instrumen penilaian keterampilan di dalam RPP masih belum diberikan penjabaran akan predikat nilai yang akan diperoleh melalui rubrik penilaian yang sudah dicantumkan guru. Di sebelum revisi, guru tidak memberikan
perhitungan perolehan nilai secara tepat dan benar. Dan di sesudah revisi, saya sudah menambahkan perhitungan perolehan nilai sesuai dengan nilai predikat nilai dan keterangan nilai. Kemudian di slide selanjutnya adalah penambahan media pembelajaran PowerPoint. Pada RPP sebelumnya, guru mencantumkan penggunaan media PowerPoint sebagai salah satu media pembelajaran. Tetapi, guru belum mempunyai media PowerPoint tersebut. Jadi, di bagian sebelum revisi, guru hanya mencantumkan di poin G, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Di situ disebutkan dia menggunakan media PowerPoint, media gambar, dan media teks tumbuhan di sekitar. Tetapi guru belum mempersiapkan media PowerPoint tersebut. Jadi saya merevisi dan memberikan media PowerPoint sebagai bahan pembelajaran dengan 3 muatan yang memang terkait dengan tema pada pembelajaran ini. Dan hal yang selanjutnya yang saya lakukan adalah menambahkan soal evaluasi yang disesuaikan sendiri dengan kebutuhan siswa dan karakter peserta didik. Karena di bagian yang sebelum revisi, di bagian penilaian, guru mencantumkan penilaian pengetahuan melalui teknik tes, jenisnya adalah tertulis, bentuknya pilihan ganda dan uraian, jumlah soal 10 soal. Tetapi guru masih menggunakan evaluasi yang pusat dan bersumber dari buku siswa. Jadi di sesudah revisi saya menambahkan soal evaluasi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan karakteristik peserta didik dengan muatan tema pada pembelajaran kali ini. Sekian presentasi dari saya mengenai perbaikan RPP yang saya lakukan pada kelas 2, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Jika banyak kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sebelumnya dan dadah teman-teman semua.